Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasyiqatul Fuadah, NIM 212101030030. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tafsir ayat menurut para mufasir dalam manajemen pendidikan. Berikut penjelasannya. Tafsir ayat Al-Quran yang telah ditafsirkan menurut para mufasir tentang manajemen pendidikan itu terdapat pada 2 surah, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 2 yang menjelaskan tentang pelaksanaan dalam manajemen pendidikan. Yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 103 yang menjelaskan mengenai pengendalian dalam manajemen pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat menurut para mufasir. Yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 2. Menurut tafsir Jalalain, lafal Qayyiman menjadi hal yang kedua dari lafal Alkitab dan sekaligus mengukuhkan makna yang pertama atau untuk memperingatkan, menakut-nakuti orang-orang kafir dengan Al-Quran itu atau akan siksaan akan adanya azab yang sangat keras dari sisinya, dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengadakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Selanjutnya, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 103 yang menjelaskan mengenai pengendalian dalam manajemen pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat ini, merupakan perintah agar senantiasa menjaga persatuan dan larangan untuk bercerai-berai, untuk mengkaji lebih jauh mengenai urgensi persatuan dan kesatuan sebagaimana disinggung dalam ayat ini. Sejenak mari kita simak beberapa pendapat para ulama ahli tafsir yang sudah banyak memberikan penjelasan. Beberapa pendapat di antara para mufasir itu kita sajikan ulasannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tafsir ayat menurut Abu Muhammad Al-Husain ibn Mas'ud ibn Muhammad Al-Faruq Al-Bawawi tahun 516 Hijriah dengan tafsir Al-Bawawinya. Di dalam kitab tafsirnya yang dikenal sebagai tafsir Al-Bawawi juz 2 halaman 103, Al-Bawawi tahun 516 Hijriah menjelaskan mengenai urgensi persatuan sebagaimana tersirat dalam surah Al-Imran ayat 103 di atas. Di dalam penafsirannya yang mengambil riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa bersatu dan menjaga kekompakan atau jamaah merupakan perkara yang ditekankan oleh syariat. Makna al-hablu atau dalam ayat ini adalah suatu sebab yang bisa mengantarkan pada tercapainya cita-cita. Iman dinisbatkan maknanya dengan tali karena iman merupakan sebab bagi tercapainya tujuan, yaitu hilangnya rasa takut atau kekhawatiran. Para ulama tafsir bersilang pendapat mengenai maknanya dalam hal ini. Ibnu Abbas berkata, "Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah." Ibnu Mas'ud berkata, "Al-habl itu adalah jamaah." Lebih jauh ia menjelaskan, atau seolah ayat bermakna, wajib atas kalian berjamaah, karena sesungguhnya berjamaah merupakan tali Allah yang dengannya Allah menyampaikan perintah. Sesungguhnya sesuatu yang kalian benci bersama jamaah dan ketaatan adalah lebih baik dibanding dengan sesuatu yang kalian benci dalam kondisi perpecahan atau bercerai-berai. Yang kedua, yaitu menurut Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Fard al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi tahun 671 Hijriah atau yang dikenal sebagai Imam Syamsudi al-Qurtubi. Sebagaimana Al-Bawawi tahun 516 Hijriah, Al-Qurtubi kurang lebih menyinggung pentingnya berada di dalam ikatan jamaah atau persatuan itu. Di dalam kitab tafsirnya yang sering dikenal dengan nama Tafsir Al-Qurtubi juz 4 halaman 159, ia menukil sebuah riwayat tafsir yang juga disandarkan periwayatannya pada Ibnu Mas'ud. Menurut Ibnu Mas'ud, ayat ini bermakna jamaah. Makna senada diriwayatkan oleh Taqwi Ibnu Khalid dari banyak jalur lain selain Ibnu Mas'ud. Namun dari sisi makna,
Seluruhnya menunjukkan makna yang saling mendekati dan saling mendukung satu sama lain, atau substansinya ayat seolah menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan agar bersikap lunak atau toleran atau ulfah dan melarang sikap bercerai-berai atau perpecahan. Sikap suka perpecahan adalah condong pada kerusakan, sementara sikap berjamaah atau bersatu adalah condong pada keselamatan. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.